Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 Khalid bin Walid. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk belajar, semangat dalam beribadah, dan selalu patuh kepada kedua orang tua antum. Pada hari ini Selasa 27 Oktober 2020, Alhamdulillah kita sudah masuk kepada tema yang baru atau tema terakhir pada semester pertama ini, yaitu tema 4, tema tentang kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, adapun muatan iman dan takwanya kali ini adalah dalam surat Az-Zuriyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kewajiban kita selaku manusia yang sudah diciptakan oleh Allah adalah beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, membaca Al-Quran, belajar dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua, dan semua ibadah-ibadah lainnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, mengetahui hak dan kewajiban. Yang kedua, membuat kalimat saran. Dan yang ketiga, penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Yang pertama, hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Contoh hak anak di rumah adalah mendapat kasih sayang, mendapat pendidikan, mendapat pakaian, mendapat tempat tinggal, dan lain-lain. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kewajiban anak di rumah adalah membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, kalimat saran. Kalimat saran ini adalah kalimat yang memberikan solusi atas permasalahan seseorang. Kalimat saran ini biasanya didahulukan oleh kata-kata berikut, yaitu kata seharusnya, atau kata hendaknya, atau kata sebaiknya. Contoh permasalahannya, kamar Ahmad kotor, maka sarannya adalah sebaiknya Ahmad membersihkan kamarnya. Nah, ingat kata saran itu didahului dengan kata-kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Nah, contoh yang kedua, permasalahannya nilai pH Hasan jelek, maka sarannya adalah hendaknya Hasan belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Nah, silakan antum buka buku Bupena halaman 103 dan 104. Silakan antum buka ya. Kemudian mari kita isi bersama-sama. Nih, ayo berlatih. Tuliskan kalimat saran berdasarkan kalimat-kalimat berikut pada kolom yang tersedia. 1. Setelah pulang sekolah, Jonas berganti pakaian. Ibu memberitahukan Jonas agar pakaian kotor dimasukkan ke dalam keranjang. Apa sarannya? Sebaiknya Jonas langsung memasukkan pakaian kotornya ke dalam keranjang. Silakan antum isi buku Bupena antum ya. Apabila video ini terlalu cepat, silakan antum cut saja, oke? Yang kedua, badan Fitri panas setelah kehujanan. Ibu mengajak Fitri ke klinik dekat rumah. Sarannya adalah hendaknya Fitri langsung pergi berobat ke klinik bersama ibu. Yang ketiga, Dedi membeli makanan di sembarang tempat. Beberapa jam kemudian perut Dedi sakit. Adapun sarannya adalah seharusnya Dedi tidak membeli makanan di sembarang tempat. Yang keempat, Lani sangat lemas karena tidak sarapan pagi. Maka sarannya adalah sebaiknya Lani sarapan dulu tadi pagi. 5. Komang merasa lapar saat jam istirahat sekolah. Sarannya adalah
hendaknya Komang makan atau membeli makanan agar tidak lapar. Nah, pembelajaran ketiga adalah menentukan dua bilangan yang jumlah atau hasilnya diketahui. Contohnya adalah titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 390. Nah, agar kita mudah mengisi titik-titik ini, maka kita keluarkan saja ratusan dari bilangan ini. Berapa ratusannya? Adalah 300. Baru kita tulis puluhannya. Puluhannya adalah 97. Maka 300 tambah 97 sama dengan 397. Sangat gampang bukan? Contoh yang kedua. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 520. Kita keluarkan 500-nya atau ratusannya itu 500, baru puluhannya yaitu 20. Maka sama dengan 520. Contoh yang ketiga. Titik-titik ditambah 173 sama dengan 397. Nah, apabila ada soal seperti ini berarti kita mengurangkan hasilnya ini dengan angka yang tersedia. Yaitu hasilnya 397 kita kurang dengan 173. Dapatlah 224. Maka di sini hasilnya adalah 224. Contoh berikutnya. 132 ditambah titik-titik sama dengan 397. Langkahnya sama, kita mengurangkan hasilnya ini dengan angka yang ada. Yaitu 397 kita kurangkan 132. Yaitu kita mendapatkan 265, berarti di sini adalah 265. Nah, bukalah buku Bupenantum halaman 99. Di sana ada ayo berlatih. Mari kita isi bersama-sama. 1. Berilah tanda checklist untuk pasangan bilangan yang jumlahnya 480. Ingat jumlahnya adalah 480. Berarti langkah antum yang pertama adalah menjumlahkan dua bilangan ini. Kita jumlahkan ternyata hasilnya 480. Berarti kita kasih checklist. Yang kedua kita jumlahkan juga 480. Kita kasih checklist lagi. Yang ketiga kita jumlahkan juga ternyata 380. Berarti kita kasih silang. Yang keempat atau D juga 480. Berarti kita kasih checklist. Yang ke E kita jumlahkan ternyata hasilnya 490, berarti kita silang. Yang ke F kita jumlahkan hasilnya adalah 480, berarti kita kasih checklist. Yang ke G kita jumlahkan ternyata hasilnya 480, berarti kita checklist. Dan terakhir 480 kita kasih checklist. Nah, silakan antum isi bukunya ya. Nomor 2, lingkarilah dua bilangan dengan hasil penjumlahan berikut. Nah, ini hasil penjumlahannya. Kira-kira bilangan mana yang menghasilkan jumlahnya segini? Nah, contohnya udah ada ini ya. Nah, sekarang yang B adalah bilangannya. Nah, ini. Sementara yang C, kita coba bilangan ini kita jumlahkan dengan 304. Maka hasilnya ini. Yang D dan yang E. Antum bisa jumlahkan apakah hasilnya sama dengan yang di pinggir ini. Dan yang F adalah, nah, untuk yang nomor 3, isilah dengan bilangan-bilangan sehingga saat dijumlahkan menghasilkan bilangan berikut. Nah, sama. Agar langkahnya lebih mudah, kita keluarkan ratusannya. Ratusannya adalah 300. Maka yang tinggal puluhannya adalah 88. Yang ini juga kita keluarkan ratusannya adalah 400 dan puluhannya tinggal 65. Yang C kita keluarkan ratusannya adalah 500 dan puluhannya tinggal 20. Yang D kita keluarkan ratusannya adalah 600 dan tinggal puluhannya 10. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Jangan lupa antum kerjakan tugasnya di Google Classroom ya. Ustaz tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.